Kita masih melanjutkan tentang bagaimana Yesus di antara banyak ilah, yaitu hari ini adalah ilah kemakmuran. Mari belajar bersama dengan hambanya, Pendeta Samuel Sugiarto. Ya, selamat malam Pak Tony dan selamat malam rekan-rekan sekalian. Senang sekali bisa kembali berjumpa untuk kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Dan saya terus berdoa kiranya setiap rekan-rekan yang mendengarkan siaran ini diberikan Tuhan kesehatan dan kekuatan. Dan bagi kita yang sakit, boleh diberikan kekuatan, pemulihan yang ekstra. Sehingga kita bisa kembali sehat dan kembali memuliakan Tuhan melalui seluruh kehidupan kita. Nah, hari ini kita melanjutkan pembahasan kita terkait dengan Yesus di antara banyak ilah. Dan ilah yang akan kita bicarakan kali ini adalah ilah kemakmuran, atau yang seringkali disebut orang dengan harta, kekayaan, materi. Nah, tentu saja rekan-rekanku, hal pertama yang saya ingin tegaskan, supaya kita tidak salah paham terkait dengan tema kita ini, yaitu adalah menjadi makmur, menjadi kaya, itu tidak salah. Saya ulangi ya, menjadi makmur, menjadi kaya raya, itu bukanlah sebuah kesalahan. Dan itu bukan berdosa. Alkitab tidak pernah membenci atau tidak pernah menuliskan akannya pertentangan antara iman dengan kekayaan. Tentu tidak. Bahkan kalau kita membaca di dalam Alkitab, ada beberapa umat Tuhan, tokoh-tokoh yang sangat penting di dalam iman kekristenan, itu juga merupakan orang-orang yang kaya. Sebagai contoh, bapak orang beriman, Abraham, dia ini adalah orang yang kaya raya. Mungkin istilah julukan sekarang adalah sultan. Dan mungkin ya kita membicarakan tentang tokoh Ayub. Bukankah kita tahu bahwa dia ini juga orang yang kaya raya, bukan cuma sekedar kaya harta benda yang diwakili dengan ternak binatang, tetapi juga kaya anak, 10 anak. Dan pada zaman itu banyak anak itu adalah simbol kekayaan. Ini sultan juga di zamannya, pada masanya. Demikian juga Raja Daud, tentu saja di periode sesudah ketika ia menjadi raja, apalagi anaknya Salomo. Saya yakin dan percaya ketika kita membaca catatan di dalam Tawarik, kita akan mendapati luar biasa kekayaannya. Dan beberapa tokoh lain yang juga digambarkan adalah orang yang kaya raya. Sehingga ketika kita berbicara tentang ilah kekayaan, bukan berarti kekristenan menolak adanya kekayaan. Nah, mungkin ada sebagian yang tanya, tetapi kenapa ya jadi jadi umat Tuhan pada waktu zaman perjanjian lama, itu kok banyak contohnya orang-orang kaya? Kalau tadi yang saya sebutkan ini kan mayoritas adalah, bahkan semua yang saya sebutkan tadi, itu adalah tokoh-tokoh perjanjian lama. Kenapa orang-orang perjanjian lama itu kok digambarkan sebagai orang yang kaya raya? Apakah berarti memang Tuhan itu menginginkan kita, umatnya itu menjadi orang yang kaya raya? Maka di dalam hal ini kita perlu memperhatikan konteks untuk kita bisa memahami kenapa yang dituliskan itu kebanyakan atau tokoh-tokoh penting itu adalah orang kaya. Yang pertama adalah karena secara teologis, orang pada zaman itu, di dalam konteks kehidupan di masa lampau itu, kekayaan itu simbol berkat Tuhan. Kekayaan itu simbol berkat Tuhan. Jadi orang yang kaya itu adalah simbol Tuhannya itu mampu memberkati dia. Tuhannya itu mampu berkuasa untuk menjaga kehidupannya, bahkan melimpahi dengan berbagai macam karunia. Maka kalau kita membaca misalnya catatan di dalam Tawarik, ketika dikatakan orang-orang itu mengagumi akan Salomo, kekayaannya luar biasa. Lalu yang menjadi bagian paling penting adalah mereka memuji bahwa ini adalah berkat Tuhan. Jadi nama Tuhan dikenal melalui berkat-berkatnya. Dan kalau kita membaca misalnya di dalam Pentateuch, 5 kitab Musa pertama, khususnya di dalam pengajaran mengenai berkat dan kutuk, maka kita mendapati bahwa berkat itu merupakan, atau kekayaan itu merupakan tanda bahwa orang itu akan bisa mengenal siapakah Tuhan. Jadi kekayaan ini merupakan simbol Tuhannya itu hebat atau tidak. Apakah orang tersebut adalah orang yang dilindungi Tuhan atau tidak. Nah, maka di dalam hal ini dituliskan orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang juga diberkati kekayaan. Dan kalau kita bandingkan dengan konteks kita hari ini, jujur konteks dunia kita saat ini lebih melihat kekayaan itu dari hasil usaha, bukan berkat Tuhan. Sehingga tidak serta-merta kita bisa katakan bahwa orang-orang yang menjadi umat Tuhan itu melalui kekayaannya akan langsung memberikan kesan bahwa Tuhannya itu hebat. Belum. Di dalam konteks kita sekarang.
Beda dengan konteks masa lampau atau zaman dahulu, khususnya di dalam zaman perjanjian lama. Dan juga secara kultural, kita melihat bahwa orang-orang yang diberikan kekayaan oleh Tuhan, kekayaan yang luar biasa adalah orang-orang yang pada akhirnya juga berdampak secara luar biasa. Setidaknya bisa dikatakan berdampak secara nasional. Sehingga melalui kekayaan yang begitu besar, mereka juga menjadi orang yang berdampak besar bagi kehidupan orang lain. Sehingga di dalam hal ini, kekayaan ini bukan menjadi sebuah ciri bahwa orang itu dikasihi Tuhan, maka diberikan berbagai macam kenikmatan, tetapi justru dengan kekayaan yang ada, mereka berdampak dengan lebih besar. Maka itu kenapa Tuhan memberikan kepada mereka harta kekayaan, supaya bisa berdampak lebih besar. Dan jangan lupa bahwa apa yang dituliskan di dalam Alkitab, itu bukan kesemuaannya. Jadi itu bukan catatan lengkap terkait dengan orang-orang yang menjadi umat Tuhan. Sehingga Alkitab memang menuliskan atau memilih orang-orang yang khusus untuk dituliskan. Tidak semua dituliskan. Sehingga yang dipilih jelas adalah orang-orang yang bisa mewakili secara global, secara luas, bukan secara personal. Sehingga kalau ditanya, ada nggak sih orang-orang umat Tuhan pada zaman itu yang juga bukan merupakan orang kaya, lalu hidupnya juga berkenan di hadapan Tuhan? Saya kok yakin ada. Saya percaya ada. Tetapi memang tidak dituliskan. Karena apa? Karena memang bukan mereka yang mau dijadikan contoh oleh Tuhan. Sehingga di dalam hal ini, sekali lagi ya, Alkitab tidak anti, Alkitab tidak anti dengan kekayaan. Oke, Alkitab tidak mengatakan menjadi orang kaya itu adalah orang yang berdosa. Tidak demikian. Dan itu bukan topik kita terkait dengan ilah kekayaan ini. Namun yang kedua, saya perlu memastikan bahwa kemakmuran itu adalah kondisi, bukan tujuan. Nah, ini yang nanti akan lebih banyak mengkaitnya dengan topik kita, yaitu ilah. Seorang yang mengilahkan kekayaan adalah seorang yang menjadikan kekayaan sebagai tujuan, bukan sebagai sebuah kondisi. Apa yang dimaksudkan dengan kondisi? Artinya begini, ada orang-orang tertentu yang memang sengaja Tuhan taruh di dalam kedaulatan Tuhan, di dalam komunitas atau kelompok orang-orang yang kaya. Itu konteks kehidupannya. Tapi juga ada orang yang Tuhan izinkan untuk kemudian lahir besar di dalam konteks kehidupan orang yang kekurangan, atau orang yang bisa dikatakan miskin. Sekali lagi, ini bukan mengatakan mana benar, mana salah, mana yang baik, mana yang buruk. Di dalam konteks apapun, Tuhan meminta kita untuk berdampak. Maka kaya atau tidak kaya, itu hanya berbicara tentang konteks kondisi, bukan berbicara tentang tujuan. Alkitab melarang kita untuk menginginkan menjadi orang yang kaya. Sekali lagi ya, Alkitab itu memberikan tanda peringatan yang serius ketika seseorang itu ingin menjadi orang yang kaya. Kenapa kok ada peringatan terkait dengan keinginan untuk menjadi orang kaya, yang artinya menjadikan kekayaan itu sebagai tujuan? Karena yang pertama, bisa jadi orang yang pingin kaya, itu adalah orang yang punya gambaran ideal yang berbeda dengan gambaran Alkitab tentang bagaimana hidup yang sukses itu. Ketika ditanya, orang sukses itu bagaimana? Kalau orang-orang yang umum, orang dunia, akan cenderung mengatakan hidup sukses, yaitu berarti banyak harta benda. Artinya punya uang, punya rumah, punya tabungan, punya investasi, punya tanah, punya berbagai macam perabot-perabot mewah, dan lain sebagainya. Sehingga ketika gambaran-gambaran seperti itu adalah gambaran yang membuat kita berpikir, itu loh menjadi orang sukses. Maka disitulah kita punya gambaran yang berbeda, bahkan bertentangan dengan apa kata Alkitab. Alkitab tidak mengatakan hidup sukses itu pasti kaya. Hidup sukses adalah ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, mengenal panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan mengerjakan panggilan tersebut di dalam kebenaran dan di dalam Tuhan. Itu ciri hidup orang sukses, bukan kaya raya. Sehingga ketika kita membayangkan menjadi orang sukses itu harus kaya, maka kita itu lebih menjadi serupa dengan dunia ini. Padahal Roma pasal 12 ayat kedua mengatakan dengan jelas, jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah menurut pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah,
Untuk hal itulah maka kenapa Tuhan tidak mendorong kita untuk menginginkan menjadi orang kaya. Dan juga seringkali keinginan untuk menjadi orang kaya adalah keinginan untuk menikmati diri, bukan memuliakan Tuhan. Nah, kalau kita boleh jujur di dalam kehidupan kita, kenapa sih orang itu pengen kaya? Bukankah jawabannya, ya supaya kalau mau beli apa-apa, nggak perlu bergumul. Kita yang mungkin bukan orang kaya, ketika kita bahkan mau membeli sesuatu, kita tuh pikir baik-baik, ini cukup atau tidak. Bahkan mungkin kita tuh perlu menabung sekian lama untuk kemudian mendapatkan hal tersebut. Beda dengan orang kaya yang kita lihat di dalam gambaran dunia ini, yang bahkan ketika membeli mobil yang harganya itu miliaran, bisa 1 detik memutuskan, oke, saya mau beli. Bahkan beberapa orang kaya yang tergolong sultan tadi, bisa berkata, bungkus 3, Pak. Sementara kita berpikir, jangankan untuk beli mobil mewah itu, beli motor biasa, motor second, aja kita itu perlu mencicil, kita itu perlu menabung dengan begitu kerasnya. Nah, sehingga ketika kita membayangkan enak ya jadi orang kaya, kita tuh membayangkan enak ya hidup dengan berbagai macam kenikmatan itu. Sangat jarang bukan ketika kita itu mau menjadi orang kaya, tujuannya apa? Tuhan, supaya melalui kekayaanku ini, aku bisa memuliakan Engkau, supaya aku bisa lebih lagi berdampak. Maka bukankah firman Tuhan mengingatkan kita dengan sebuah perkataan kalimat bijak di dalam kitab Amsal? Sebuah doa yang mengatakan, Tuhan jangan jangan buat aku menjadi orang kaya, sehingga kemudian aku melupakan Tuhan. Tapi juga jangan berikan aku kemiskinan, sehingga kemudian aku melakukan yang salah dan memalukan nama Tuhan. Sehingga di dalam hal ini hati-hati. Jangan-jangan keinginan kita untuk menjadi orang kaya itu adalah keinginan untuk kita tuh menikmati diri kita sendiri, bukan digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan seringkali konsep ketika kita berkata mau jadi orang kaya, gambaran yang muncul dalam benak kita itu kan gambaran, ya orang kaya berarti tidak usah kerja. Karena kerja itu susah payah. Orang kaya loh enak. Duduk di kantor, ber-AC gitu ya. Mungkin buka komputernya, dan kemudian mungkin dia bermain saja, uang tetap masuk. Sementara kita bekerja banting tulang, uang juga belum terkumpul masuk. Sehingga kita membayangkan enak ya, kalau jadi orang kaya itu saya tidak perlu lagi bekerja. Nah, konsep ini juga bukan merupakan konsep yang alkitabiah. Setiap orang, setiap ciptaan Tuhan, manusia ciptaan Tuhan, dipanggil untuk bekerja. Setiap kita dipanggil untuk bekerja. Secara khusus ketika kita berada di dalam dunia yang sudah rusak karena dosa ini, kita dipanggil untuk bekerja membawa pemulihan dunia ini. Dan Alkitab memberitahu kita juga, nanti di langit dan bumi yang baru, kita akan kembali hidup di dalam seperti Kejadian pasal 1 dan 2. Yaitu kita tetap bekerja, tetapi dalam kondisi yang ideal untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga selama kita menjadi manusia, kita akan bekerja. Maka ketika kita punya gambaran konsep tidak mau bekerja, kita merasa bekerja itu menyulitkan dan menyusahkan, dan kita mau kaya supaya kita tidak perlu bekerja, dan alasan itulah kenapa Alkitab tidak mengharapkan kita untuk menginginkan menjadi orang kaya. Jadi poin yang kedua, saya ulangi sekali lagi ya, kemakmuran itu hanyalah kondisi. Yang artinya memang ada orang yang ditaruh di dalam konteks kaya, ada orang yang ditaruh di dalam konteks yang biasa-biasa, bahkan mungkin di dalam konteks yang kekurangan. Dan kemakmuran tidak pernah boleh menjadi tujuan dari kehidupan kita. Dan yang ketiga, kemakmuran dalam dunia ini bisa menjadi berkat, tetapi juga bisa menjadi kutuk. Kemakmuran itu seperti pedang bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi berkat, di sisi lain bisa menjadi kutuk. Dan tentu saja ada kemakmuran-kemakmuran yang benar, sumbernya benar, cara mendapatkannya benar, dan itu merupakan anugerah Tuhan. Tetapi ada juga kemakmuran-kemakmuran yang salah. Nah, saya akan menjelaskan konteks kemakmuran di dalam konteks kutuk, ya. Sesuatu hal yang salah. Karena yang benar saya percaya kita semua paham akan hal tersebut. Yang pertama, berkat kemakmuran itu bisa datang dari si jahat. Tidak semua kemakmuran itu datang dari Tuhan. Saya percaya Tuhan bisa memberkati kita. Saya percaya Tuhan bisa melimpahi kita dengan berkelimpahan berkat-berkat materi. Tetapi bukan cuma Tuhan yang bisa mendatangkan itu. Si jahat juga bisa melakukannya.
dengan cara-cara dalam hal ini saya mau batasi, yaitu dengan cara-cara yang mistis, dengan cara-cara yang seperti cara si jahat, mengandalkan si jahat untuk mendapatkan harta dan kekayaan. Mungkin lebih spesifik saya katakan yaitu dengan misalnya dengan pesugihan dan kawan-kawan yang lain. Nah, konteks ini sangat Indonesia sekali. Dan ada orang-orang yang memang mendapatkan harta kekayaan dengan cara seperti itu. Dengan cara menjual dirinya kepada si jahat untuk mendapatkan kelimpahan harta benda. Sehingga ketika ada orang makmur, jangan cepat-cepat berkata enak ya. Karena bisa jadi mereka sedang mempertaruhkan sesuatu yang lebih serius, yaitu nyawa hidup mereka diberikan kepada kuasa si jahat itu, diperjualbelikan. Dan saya pernah mendapati ada kisah orang-orang percaya, orang-orang Kristen, yang juga main kuasa gelap untuk bisa mendapatkan kekayaan. Nah, di dalam hal ini tentu saja berkat yang seperti ini bukanlah berkat yang akan mendatangkan hal baik dalam kehidupan kita, tapi justru akan mendatangkan hal yang buruk. Berkat ini akan menjadi kutuk di dalam kehidupan kita. Yang kedua, berkat kemakmuran itu bisa saja berasal dari dosa. Nah, saya bedakan ini dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu sangat spesifik, ada kuasa-kuasa jahat yang aktif bekerja. Sementara yang kedua ini adalah sebuah hal jahat, tapi yang pekerjaan si jahat, tapi secara pasif. Yang lebih aktif adalah orang-orangnya yang melakukan di dalam hawa nafsu dosa. Contohnya, sudah sangat jelas kita bisa lihat di dalam konteks Indonesia, negara kita ada orang-orang yang bisa menjadi kaya karena korupsi. Tentu saja itu dosa, tapi bukankah itu kaya? Dan apakah berarti itu menjadi tanda Tuhan memberkati orang tersebut? Tidak. Ketika orang itu korupsi dan dia bisa kaya, itu bukan artinya Tuhan mempersilahkan atau Tuhan yang memberikan, bukan. Tetapi itu menjadi tanda bahwa dunia kita ini adalah dunia yang rusak, dunia yang jatuh. Sehingga tidak heran cara korup justru mendapatkan hal yang baik. Itu membuktikan sistem dunia kita ini sudah rusak. Karena saya yakin dan percaya di dalam sistem kerajaan Allah, barang siapa berdosa, dia akan dihukum. Dia akan bukan mendapatkan kebaikan. Dia justru mendapatkan punishment, hukuman. Tetapi dalam dunia yang rusak, justru hal yang berdosa bisa jadi akan mendapatkan berbagai macam keuntungan. Maka itu kenapa di dalam hal ini, dunia yang sudah rusak ini perlu kemudian diperbaiki. Maka itu kenapa orang Kristen perlu menegakkan kebenaran dan keadilan. Supaya yang benar diberkati, yang jahat, yang berdosa, kemudian dihukum. Nah, tetapi harus kita jujur akui, dunia ini dunia yang rusak. Sehingga tidak heran ada orang yang berbuat dosa dan tetap menjadi kaya. Yang selanjutnya, berkat kemakmuran dari Tuhan. Nah, kali ini saya spesifik. Kalau dua tadi, yang satu dari si jahat, yang satu dari pekerjaan dosa. Tapi kali ini adalah berkat kemakmuran yang datang dari Tuhan. Itu tetap bisa menjadi kutuk. Kapan itu menjadi kutuk? Yaitu ketika itu menjadi godaan untuk kita menggunakannya di dalam dosa. Menggunakan harta kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk berbuat dosa, untuk menikmati kesenangan diri kita sendiri. Ada orang yang menerima berkat Tuhan melalui pekerjaan yang baik, tetapi kemudian tidak menggunakannya dengan cara yang benar. Dan itu tandanya sudah dosa. Sehingga dosa ini bukan artinya selalu berbuat yang salah, haram menurut ukuran dunia. Tetapi ketika kita tidak menggunakannya dengan tepat, itu pun juga sudah dosa. Sehingga hal ini, berkat Tuhan itu, bukan mendatangkan hal yang baik. Justru menjadi sebuah godaan. Ketika kita tergoda untuk menggunakan kekayaan bagi diri kita sendiri, maka itulah yang disebut ilah kemakmuran. Ilah kemakmuran. Berarti kita bukan menggunakan kekayaan kita untuk memuliakan nama Tuhan, tapi kita menggunakannya untuk hal-hal yang lain. Dan ini menjadi sebuah tragedi dalam kehidupan kita. Bukankah Tuhan itu memberkati supaya hidup kita itu menjadi berkat bagi orang lain? Hidup kita berdampak bagi orang. Tetapi justru dalam hal ini, Tuhan memberkati kita, dan dari berkat itu kita justru jatuh. Bukan berarti Tuhan salah. Enggak. Tuhan benar di dalam memberkati kita. Tetapi kitalah yang salah menggunakan seluruh berkat-berkat yang Tuhan percayakan tersebut. Sehingga kita tetap perlu berhati-hati. Orang yang diberkati Tuhan, orang yang dilimpahi segala kemakmuran dari Tuhan, perlu berhati-hati terhadap godaan ini. Dan yang berikutnya, berkat kemakmuran dari Tuhan
itu bisa menjadikan kita beriman kepada materi kita, bukan pada uang. Nah, Bapak Ibu, bukankah ketika orang itu kekurangan, sangat mudah orang itu untuk bergantung kepada Tuhan? Salah satu alasannya ya karena memang tidak ada yang bisa digantungi. Uangnya tidak punya, materi tidak ada, keluarga kaya tidak ada, nggak punya backingan. Sehingga mau tidak mau memang dia belajar percaya untuk pada Tuhan. Tetapi bukankah kalau kita melihat orang yang kaya, itu nggak mudah loh, untuk betul-betul menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan bukan kepada kekayaannya. Bukankah di dalam Alkitab ada sebuah kisah yang terjadi di mana ada orang kaya yang datang kepada Tuhan, orang kaya yang baik, orang kaya yang hidupnya secara moralitas baik, dan kemudian berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang aku perlu lakukan untuk bisa mendapatkan kerajaan Allah? Dan kemudian Tuhan dengan sangat jelas langsung memberitahu dia, juallah hartamu, kemudian ikutlah aku. Atau dengan kata lain, Tuhan ingin mengatakan, imanmu bergantung kepada siapa? Bergantung kepada aku, atau bergantung kepada harta bendamu itu. Sehingga di dalam hal ini, orang yang diberikan kemakmuran, itu juga perlu berhati-hati karena bisa jadi imannya bergeser. Dulu sebelum kaya, mengandalkan Tuhan. Tapi berapa banyak orang yang setelah diberkati Tuhan semakin lama semakin makmur. Imannya bukan terletak kepada Tuhan, imannya terletak kepada uang tersebut. Tetapi tadi saya katakan ya, kalau gitu apakah lebih baik jadi orang miskin ya? Jadi orang miskin kan enak toh. Kenapa? Ya dia kan tidak bisa mengandalkan apa-apa selain mengandalkan Tuhan. Oh belum tentu. Ada juga orang-orang yang tidak mengandalkan uang, tapi mengandalkan kekuatannya. Ada orang-orang yang tidak mengandalkan materi karena memang tidak punya, tapi mengandalkan daya juangnya. Sehingga di dalam hal ini, dia pun sebenarnya punya ilah. Mungkin bukan ilah materi, bukan ilah kemakmuran, tapi ilah kesombongan diri, ilah kepandaian, dan lain sebagainya. Sehingga di dalam hal ini kita perlu waspada berkat apapun. Itu bisa menjadi celah untuk kita hidup dengan tidak benar dan tidak tepat di hadapan Tuhan. Nah, lalu bagaimana ya? Yesus Kristus Tuhan kita itu bisa berkuasa di atas kemakmuran kita. Bagaimana kita itu bisa tetap beriman kepada Tuhan di tengah segala kemakmuran yang Tuhan percayakan. Maka yang pertama, rekan-rekanku, saya percaya kita perlu menggumulkan dan menetapkan taraf kehidupan cukup di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan itu melimpahkan kita harta, benda, kekayaan, kita itu perlu bergumul dengan Tuhan. Batas saya itu di mana ya Tuhan? Batas saya di mana Tuhan mempercayakan untuk boleh saya nikmati itu di mana? Sehingga ketika kita sudah menetapkan batas cukup tersebut, maka kita akan menggunakan seluruh berkat yang lain, bukan untuk diri kita, tetapi untuk yang lain. Nah, seringkali inilah yang mungkin miss atau kelewatan untuk dilakukan oleh orang-orang percaya. Ketika terima berkat, ya kita berpikir selama itu berkatnya bersih, jujur, ya enggak apa-apa dong dipakai untuk kehidupan kita. Toh itu berkat datangnya dari Tuhan. Nah, di dalam hal ini kita perlu bergumul di hadapan Tuhan, di manakah letak cukup, di mana itu menjadi standar kehidupan kita. Supaya kita bisa menggunakan kekayaan kita dengan tepat dan benar. Yang kedua adalah berdisiplin untuk menggunakan materi dengan ketat bagi kepentingan diri. Kita perlu disiplin untuk bisa berkata tidak bagi kepentingan diri kita sendiri. Meskipun kalau dikatakan salah enggak itu? Jawabannya enggak sih. Jadi dalam hal ini saya mau membedakannya. Ada hal yang kalau kita lakukan itu ujungnya salah. Pemborosan itu salah. Tetapi ada hal yang bisa jadi kita lakukan dan itu tidak salah. Tapi kita akhirnya memutuskan untuk berkata, enggak. Saya mau batasi diri saya supaya saya belajar tidak menyamankan diri saya dengan kemakmuran saya ini. Dan dalam hal ini saya percaya teladan yang sempurna ditunjukkan di dalam Yesus Kristus. Yaitu yang dituliskan di dalam Filipi. Dia di dalam segala kemampuannya, keadaannya sebagai Allah. Dia tidak menggunakan haknya untuk bertahan di dalam keadaan Allah itu, tetapi justru rela untuk mengosongkan dirinya. Yang artinya apa? Membatasi seluruh kehebatan tersebut untuk datang menjadi manusia yang terbatas, yang bisa menderita demi menyatakan kasih dan menebus dosa manusia. Sehingga saya percaya teladan ini yang juga perlu kita gunakan atau kita teladani di dalam kehidupan kita ini. Belajar semakin serupa dengan Kristus. Bisa berkata tidak untuk kepentingan diri, meskipun boleh. Bukan salah, boleh. Tapi kita tetap bisa berkata tidak. Dan itu merupakan sebuah disiplin rohani untuk kita bisa tetap mengandalkan Tuhan.
dan bukan mengandalkan materi. Dan yang ketiga adalah berdisiplin dalam memberi materi secara bertanggung jawab untuk membantu sesama, termasuk di dalam pekerjaan pelayanan. Saya percaya kita perlu berdisiplin untuk mengerjakan hal ini. Jadi bukan ya kalau kepikir saya berikan, kalau saya ingat saya berikan. Tetapi memang sudah kita set di dalam kehidupan kita. Harta benda ini memang kita pakai untuk pelayanan, untuk kita gunakan memberkati orang lain. Dan saya tuliskan secara bertanggung jawab. Yang artinya bukan kita berikan tuh ya pokoknya kelihatan butuh kasih aja lah. Seringkali pemberian yang tidak dipikirkan secara serius, itu justru pemberian yang berdampak buruk bagi kehidupan orang lain. Pemberian yang kita tidak pikirkan dengan seksama, dan justru tidak kita buat sebuah sistem yang tepat, itu justru tidak melatih orang lain untuk kemudian menerimanya sebagai berkat, tetapi justru sebagai kutukan dalam kehidupan mereka. Karena bisa jadi mereka akan pakai itu untuk hal-hal yang salah. Sehingga di dalam hal ini kita perlu betul-betul ketika melakukan segala sesuatu, kita pikirkan secara serius. Bukan dengan bermaksud menghambat kita memberi, tapi supaya pemberian itu tepat guna, efektif untuk kehidupan orang lain, termasuk untuk kehidupan pelayanan. Nah, ini merupakan bagaimana kita supaya bisa meninggikan Kristus di dalam semua kemakmuran yang diberikan. Dan saya kena percaya kita butuh anugerah Tuhan untuk kita bisa mengerjakan semua hal tersebut di dalam kehidupan setiap kita. Dan izinkan di dalam waktu yang singkat, saya akan membuat kontrasnya dengan bagaimana kita bisa meninggikan Yesus Kristus di tengah-tengah segala kekurangan. Nah, kemungkinan ini nanti akan jadi pertanyaan. Jadi sebelum ditanyakan, saya mungkin berikan jawaban singkat terlebih dahulu. Yang pertama yaitu belajar peka dan mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Orang yang kekurangan seringkali itu berorientasi kepada apa yang dia tidak miliki. Padahal di dalam kehidupannya ada begitu banyak berkat-berkat lain yang Tuhan telah berikan. Maka kita perlu belajar untuk menghitung berkat-berkat Tuhan tersebut. Sehingga kita tahu bahwa kita itu tidak pernah kekurangan. Kita mungkin bukan berada dalam konteks orang kaya, tetapi kita bukan orang yang kekurangan. Nah, sehingga dengan menghitung berkat-berkat Tuhan tersebut, kita bisa belajar untuk mensyukuri, dan yang kedua, belajar untuk menggunakan semua kemampuan dan berkat yang Tuhan telah percayakan untuk memberkati orang lain. Sehingga ketika kita melihat bahwa ada begitu banyak berkat, saya memang bukan dalam kategori orang kaya, saya bukan dalam kategori sultan, tapi saya adalah orang yang berkati. Maka mari kita berfokus memakai berkat-berkat yang Tuhan telah percayakan untuk bisa berdampak memberkati hidup orang lain. Ingat, dalam hal ini kekayaan, kemakmuran itu hanyalah konteks. Tidak semua orang ditaruh Tuhan di dalam konteks tersebut. Dan yang ketiga terakhir, belajar menggunakan materi yang terbatas dengan tepat. Ketika kita diberikan sebuah kepercayaan materi yang terbatas, mari kita gunakan dengan tepat. Orang yang diberikan lebih juga perlu mempertanggungjawabkan, kita yang diberi kurang juga diminta untuk mempertanggungjawabkan. Maka mari kita menggunakannya juga dengan tepat, menggumulkannya juga di hadapan Tuhan. Dan sekali lagi, kita tahu prinsipnya, melakukannya tidak mudah. Maka itu kenapa? Untuk kita bisa menghidupi semua hal tersebut, kita perlu bersimpuh di hadapan Yesus Kristus dan berkata, Tuhan, tolonglah. Jadi kaya, aku rentan. Jadi lemah, aku juga rentan. Aku butuh anugerah-Mu. Supaya ketika aku kaya, aku tetap memuliakan Tuhan. Tetapi ketika aku ditaruh Tuhan di dalam konteks kekurangan, aku pun juga bisa memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom Pak Samuel, saya pastikan suara saya jelas ya Pak? Jelas Pak. Jelas. Wow, terima kasih Pak, ini pemaparan yang sangat baik buat kita dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya berharap juga waktunya cukup. Yang pertama Pak, datang dari rekan kita di YouTube dari Pak Henry Suryadinata, kita akan tampilkan. Selamat malam Pak Samuel, saya mau tanya bagaimana cara yang benar mengkoneksikan kekayaan yang kita miliki dengan pelayanan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian dia melanjutkan bahwa karena saya agak bingung Pak dan suka rancu, dikira orang kalau kita banyak harta haruslah persembahkan dalam jumlah banyak seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Nah, itulah tadi alasan saya setuju dengan Pak Henry ya yang bertanya ini ya. Saya setuju bahwa kita itu perlu bertanggung jawab di dalam membantu atau memberikan persembahan. Kita perlu menggumulkan secara serius.
di dalam kehidupan doa kita, di dalam pengenalan kita dengan konteks pelayanan tersebut. Karena kadang-kala ada pelayanan yang kita tidak perlu dukung. Saya katakan demikian karena apa? Karena bisa jadi orang yang mengerjakannya tidak jelas, pertanggungjawabannya juga tidak ada. Sehingga bisa jadi sebenarnya ini bukan pelayanan, ini adalah tempat untuk orang minta-minta, digunakan untuk kepentingan diri sendiri, sambil juga mungkin dikasih sebagian untuk orang lain begitu loh. Sehingga di dalam hal ini kalau memang itu kita tidak bisa mempertanggungjawabkan dengan tepat, kita tidak tahu, ya kita tidak perlu memberikan. Tetapi ada pelayanan yang dimana bisa jadi itu adalah pelayanan yang penting, yang sentral. Dan saya yakin dan percaya setiap orang itu kan diberikan Tuhan itu preferensi untuk kita itu bisa lebih cocok dengan bidang apa. Bidang pelayanan itu kan luas sekali ya. Ada orang yang terbeban di dalam pelayanan misi penginjilan. Ada orang yang terbeban di dalam pelayanan misi kemanusiaan. Ada orang yang terbeban di dalam pelayanan apologetika. Ada orang yang terbeban di dalam pelayanan pemuridan. Nah, sehingga ketika kita itu punya preferensi, kita tahu bahwa semua pelayanan yang milik Tuhan. Tapi kita sendiri itu punya minat tertentu di dalam bidang tersebut. Misalnya, ada orang yang punya minat tertentu di dalam pembelajaran teologi dan apologetika. Sehingga ketika mereka melihat ada gerakan-gerakan teologi, pembinaan teologi apologetika, bisa jadi mereka akan berikan harta mereka untuk mensupport pelayanan-pelayanan tersebut lebih besar dibandingkan dari tempat-tempat yang lain. Dan itu tidak salah sih. Itu tidak salah. Sehingga bisa jadi kita juga berdasarkan kepada preferensi minat kita, asalkan tempatnya itu bertanggung jawab. Dan yang perlu kita lakukan adalah sebisa mungkin kita memberikan dukungan itu bukan sekedar secara personal. Kalau memang kita mau memberikan secara personal, ya nggak apa-apa. Tetapi juga berikanlah secara organisasi, supaya pertanggungjawabannya itu bisa lebih baik. Nah, di dalam hal ini kita perlu kumpulkan. Saya tidak punya jawaban yang pasti dalam arti semua konteks pelayanan harus seperti ini, karena bisa jadi konteks pelayanan itu juga sangat beraneka ragam. Yang pasti adalah ketika kita mau memberikan, kita sendiri perlu berdoa, kita sendiri perlu bergumul, kita sendiri perlu menyelidiki, supaya ketika kita menaruh uang kita di sana, kita tahu ini sudah merupakan hal yang tepat, dan semuanya ini bagi kemuliaan Tuhan. Baik Pak Samuel, ini satu pertanyaan penutup buat kita semua Pak. Ada yang menyampaikan seperti ini Pak. Pak, bagaimana memahami bahwa banyak diberi, banyak dituntut, istilahnya talenta Pak, dengan istilah kemakmuran ini Pak. Kadang-kadang ada yang berkata, wah semuanya sudah diatur Tuhan, sejak kita lahir kan Tuhan sudah memberikan ada 5 talenta, ada yang 1 talenta. Kalaupun kemakmuran, karena Tuhan juga sudah mengatur dari sejak lahir. Apakah benar demikian Pak? Bahwa saya punya bakat cuma ini, jadi saya menghasilkan hanya sekian Pak. Dan ada yang mendapatkan lebih karena memang talenta mereka lebih, Pak. Oke, ya, terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang kompleks sih sebenarnya. Dari isu yang disampaikan pun kompleks. Nah, saya perlu mungkin mengkategorikan supaya kita tidak salah kaprah. Yang pertama, kategori pertama adalah kita bicara tentang materi itu sendiri, kekayaan itu sendiri. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa materi atau kekayaan itu merupakan konteks kehidupan. Saya setuju ketika dikatakan ada orang yang memang Tuhan izinkan lahir dalam keluarga kaya. Sehingga ya itu konteksnya dia. Tapi bukan berarti dia lebih baik daripada orang yang dilahirkan dalam keluarga miskin. Sehingga kalau itu bicara konteks, ya kita terima itu sebagai panggilan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Toh kalau orang yang sama ditaruh Tuhan di tempat yang lain, bisa jadi juga dia tidak menghasilkan yang lebih baik. Sehingga setiap orang di dalam konteks yang Tuhan telah tetapkan, itu yang terbaik untuk kehidupan setiap kita. Nah, lalu kategori yang kedua adalah bagaimana kita menggunakan konteks kita tersebut. Nah, itu yang tadi dibicarakan dengan talenta, tentang kemampuan dan karunia. Maka saya percaya bahwa kalau orang itu dipercayakan banyak, ya memang betul yang dituntut banyak. Ketika kita dipercaya dengan harta yang semakin banyak, maka sebenarnya itu membuat kita juga harus bertanggung jawab di dalam banyak hal. Berbeda dengan ketika orang itu diberikan harta kekayaan yang sedikit. Ada orang diberikan 100.000, ya dia perlu mempertanggungjawabkan 100.000 itu. Dia nggak perlu mikirkan yang lain, karena ya nggak ada di tangannya. Sementara yang diberikan 1 M, dia harus mempertanggungjawabkan 1 M itu. Jadi kalau dia sudah bagi orang ini lalu masih ada sisa, dia harus pikir nih, bagi kepada siapa lagi. Sehingga nggak heran ketika orang itu betul-betul menghidupi cara yang benar di hadapan Tuhan di dalam menggunakan uang. Orang kaya itu pernah sharing sama saya, orang Kristen yang betul-betul cinta Tuhan, dan dia diberikan konteks kehidupan oleh Tuhan itu kaya ya. Dia berkata, ribet juga loh.
Karena ketika kita diberi banyak, itu artinya Tuhan tuh menitipkan kepada kita itu berkat yang untuk dibagikan kepada orang untuk menunjang pelayanan yang harus dipikirkan. Tuhan ini untuk siapa? Justru dia berkata itu menolong dia semakin banyak baca Alkitab, menolong dia banyak semakin doa. Supaya apa? Jangan sampai uang yang dipercayakan itu tidak digunakan dengan tepat oleh hidupnya, oleh dirinya, oleh keluarganya, termasuk oleh orang-orang yang akan diberikan berkat-berkat tersebut. Sehingga ini membuat dia semakin dekat dengan Tuhan. Dan semakin serius. Saya bisa bayangkan kalau dia diberikan karunia harus nyumbang 1 M, ya saya bisa bayangkan sih betapa ribetnya tersebut ya, dibandingkan kita cuma diberikan 1 juta misalnya. Ya jelas, orang yang diberi lebih akan dituntut lebih oleh Tuhan. Sehingga di dalam hal ini tidak salah sih untuk kita itu berkata ya, kalau saya diberi sedikit ya saya maksimalkan dengan apa yang ada. Dan itu betul. Mari kita memaksimalkan dengan apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Dan kalau dikatakan ini, apakah yang diberikan kepada kita itu ketika digunakan dengan baik, pasti akan mendapatkan yang lebih, buah yang lebih. Saya mau katakan begini, Tuhan akan memakai kita menurut panggilannya di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga ketika kita itu sudah melakukan porsi bagian kita, dan Tuhan itu mau membuat kita lebih berdampak besar, ya nggak apa-apa. Itu tandanya Tuhan mau memakai kita lebih lagi. Tetapi jangan jadikan itu tujuan. Karena bisa jadi ada orang yang sudah mengerjakan dengan luar biasa, mengerjakan dengan sungguh-sungguh baik, ya porsinya segitu-segitu saja. Dan itu bukan dosa. Karena itu adalah panggilan Tuhan di dalam kehidupan orang tersebut. Sehingga di dalam hal ini kita tidak boleh membandingkan, oh semua orang contoh, kalau menjadi pembicara, oh harus menjadi pembicara kelas internasional. Enggak juga. Ada orang yang dipanggil untuk menggembalakan gereja lokal. Ada orang yang dipanggil untuk menggembalakan banyak gereja. Ada orang yang bahkan dipanggil untuk kemudian keliling ke seluruh dunia memberitakan Injil. Tapi kan tidak semuanya harus keliling seluruh dunia. Sama seperti tidak semua orang harus menggembalakan gereja. Maka di dalam hal ini yang penting adalah apakah saya sudah bertanggung jawab dengan yang Tuhan percayakan kepada saya. Kalau Tuhan mau percayakan lebih, puji Tuhan. Itu artinya kita dituntut belajar lebih. Kalau Tuhan mempercayakan yang tetap sama, puji Tuhan. Karena itu panggilan Tuhan yang perlu kita kerjakan di dalam hidup. Jadi tidak perlu kita men-set target. Kalau saya sudah melakukan yang hebat, melakukan yang benar, melakukan yang sukses, maka Tuhan harusnya memberkati saya lebih, harusnya diberikan kemampuan yang lebih, harusnya diberikan dampak yang lebih besar. Enggak sih. Biarlah itu menjadi porsinya Tuhan untuk menentukan. Bagian kita ini cuma hamba. Tugas kita cuma taat. Kalau Tuhan tambahkan, kita puji Tuhan, kita lakukan. Kalau Tuhan memberikan yang tetap sama, puji Tuhan dan lakukan yang terbaik. Terima kasih Pak Samuel. Ini cukup banyak pertanyaan yang masuk Pak dan komentar. Ada yang menyampaikan satu pertanyaan seperti ini Pak, tapi bisa nanti ada waktu dijawab. Pak, saya mau bertanya, saat ini banyak orang yang terkadang memberi, tetapi harus dengan diliput apa segala macam Pak. Bagaimana tanggapan Pak Samuel? Dan ada juga yang menyampaikan, Pak, bagaimana dengan orang yang memang sejak lahir Pak sudah kaya? Sehingga mereka nggak berpikir lagi tentang kemakmuran dibanding dengan orang yang memang dari kecil hidupnya susah, sehingga yang harus dia pikirkan sehari mau makan apa, harus makan apa, seperti itu Pak. Dan memang kehidupan ini cukup kompleks Pak, seperti Pak Samuel tadi bilang. Dan kami persilakan kepada Pak Samuel untuk menanggapi sekaligus menutup Pak. Oke, ya. Ya, rekan-rekan, saya percaya bahwa memang yang pertama ya soal kalau memberi diliput, saya tidak bisa memberikan jawaban pasti. Kenapa tidak bisa memberikan jawaban pasti? Karena motif itu seringkali sulit untuk ditebak. Ada orang yang meliput dengan tujuan ya bukan untuk kesombongan diri, tapi ya sekedar untuk menjadi sebuah inspirasi dan lain sebagainya. Sehingga saya sangat sulit mengatakan bahwa kalau diliput itu pasti dosa dan pasti salah. Jadi intinya saya lebih berkata, mari kita koreksi motivasi kita, mari kita koreksi akan tujuan kita. Kalau memang dengan kita diliput itu akan bisa berdampak lebih baik, why not? Tetapi kalau memang justru itu menjadi godaan kita untuk memasyurkan nama kita, atau istilahnya pencitraan, ya mari kita hindari hal tersebut. Supaya jangan sampai kita itu mengejar kemuliaan diri dan bukan mengejar kemuliaan Tuhan. Sehingga dalam hal ini,
Mari kita bergumul motif dan tujuan kita ya. Saya tidak mau memberikan jawaban yes or no gitu ya. Lalu yang kedua, betul memang ada orang yang sudah lahir jadi sultan gitu ya. Lahir dalam keluarga kaya yang intinya dia tidak perlu bekerja pun dia bisa menikmati segala kesenangan dan kenikmatannya, sampai bahkan dia punya anak juga tidak perlu kerja juga oke gitu ya. Generasi ketujuh juga masih aman. Iya, saya tahu juga ada orang-orang seperti itu. Tetapi jangan lupa, mereka yang lahir dalam konteks seperti itu perlu bergumul bagaimana menggunakan kekayaannya dengan benar dan dengan tepat. Sehingga dalam hal ini, yang menjadi sama adalah pergumulannya. Kalau kita yang lahir bukan dalam kondisi sultan, kita bergumul nih, bagaimana memuliakan Tuhan dengan keterbatasan kita yang ada. Sementara orang yang makmur itu bergumul bagaimana memuliakan Tuhan di dalam kemakmurannya. Dan dua pergumulan ini saya yakin dan percaya sama-sama serius kok. Sama-sama berat. Sama-sama punya lubang dan punya celah yang sama. Sehingga jangan kita berpikir yang satu lebih baik daripada yang lain. Yang lebih penting adalah mari kita melihat konteks kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan mari kita betul-betul menggumulkannya dengan serius di hadapan Tuhan. Supaya apapun yang Tuhan percayakan, kita bisa menggunakannya dengan benar untuk memuliakan Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saya akan menutup di dalam doa, kiranya seluruh pemaparan materi ini dan juga pergumulan rekan-rekan di tengah kondisi pandemi ini juga Tuhan berkati dan Tuhan juga berikan jalan keluar untuk setiap pergumulan kita. Ada pokok doakah Pak Tony yang mau didoakan, Pak? Baik, Pak, doakan buat rekan-rekan yang sedang bergumul. Tadi ada komentar yang menyampaikan sedang dalam hutang, Pak, artinya pinjaman online. Ada beberapa rekan yang terjebak dengan situasi demikian. Kita doakan supaya Tuhan memampukan, dan juga khususnya yang sedang sakit, Pak. Oke, ya. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita boleh mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Karena kami mau berkata dan percaya itu adalah hal yang baik. Meskipun kami belum mengerti, kami belum mengetahui, tetapi kami yakin apa yang Tuhan tetapkan itu bukanlah merupakan sebuah kesalahan. Kalau saat ini Tuhan memberikan kepada kami kelimpahan harta, benda, dan materi, Tuhan berikan kepada kami kemampuan untuk kami boleh mempertanggungjawabkan semua berkat-berkat tersebut dengan sebaik mungkin. Sehingga kami didapati benar, lurus, tidak bercacat celah di dalam menggunakan semua berkat-berkat Tuhan tersebut. Dan Tuhan tolonglah kami juga, berikan kami anugerah-Mu ketika kami juga Tuhan izinkan hidup di dalam kekurangan, keterbatasan. Menurut ukuran dunia kami tergolong orang miskin. Tapi kami yakin dan percaya di dalam Tuhan kami punya banyak berkat. Dan biarlah Tuhan berkat-berkat itulah yang kami mau manfaatkan untuk kami tetap memuliakan nama Tuhan. Mungkin bukan materi, tetapi berkat-berkat lain yang Tuhan percayakan. Sehingga berikanlah kami kepekaan, kesadaran, dan kami kemampuan untuk menggunakan semua yang Tuhan percayakan secara terbatas itu untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Sehingga kondisi apapun kami, kondisi kami kaya, kondisi kami kurang kaya, kami tetap memuliakan Tuhan dan kami tetap menjadi berkat bagi sekeliling kami. Dan hamba-Mu saat ini Tuhan mau berdoa secara khusus, ada rekan-rekan yang mengaku di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka akhirnya terlilit oleh hutang. Tuhan, kami harus mengaku dengan jujur ini sebuah pergumulan yang nyata. Ketika kami tidak sanggup membayar, maka hutang itu semakin lama semakin besar. Dan bisa jadi Tuhan kami berhutang juga kepada orang yang salah, kepada tempat yang salah. Sehingga kami harus menanggung bunga yang begitu tinggi. Maka Tuhan tolonglah kami. Berikanlah kami jalan keluar, berikanlah kami bantuan ya Tuhan. Pakailah orang-orang di sekitar kami, pakailah orang-orang Kristen, pakailah gereja Tuhan, untuk kemudian boleh memperkenalkan kami dan mempertemukan kami dengan pihak-pihak yang dapat membantu. Sehingga pada akhirnya ya Tuhan, kami boleh terlepas dari lilitan hutang tersebut. Dan ajar kami ya Tuhan, melalui pengalaman Tuhan izinkan kami terjerat ini. Kami bisa dengan lebih teliti lagi, kami bisa mengevaluasi segala sesuatu, penggunaan keuangan kami dengan lebih tepat. Sehingga ketika nantinya kami bisa lebih bijaksana di dalam menggunakan seluruh berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan tolonglah ya Tuhan, di dalam kondisi seperti ini berikan kami juga hikmat bijaksana. Supaya kami bukan menggunakan cara-cara kami sendiri, bukan menggunakan tenaga pikiran kami sendiri, sehingga kemudian kami mengambil jalan pintas dan jalan keliru. Tapi biarlah Tuhan Engkau sendiri boleh memberikan kami kekuatan, ketekunan,
ketabahan, dan jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Dan Tuhan, kami sekali lagi berdoa, kondisi ekonomi yang bergoncang ini juga diakibatkan karena pandemi COVID-19 yang masih berkelanjutan. Bahkan makin hari Tuhan kami dengar ada varian-varian baru yang muncul. Maka kami saat ini bersatu hati dan berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau boleh berbelas kasihan, Engkau boleh beranugerah Tuhan kepada seluruh umat manusia di dunia ini ya Tuhan. Jikalau boleh Tuhan, Engkau sendiri yang boleh mengangkat segala sakit penyakit ini. Engkau sendiri yang boleh menyelesaikan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Baik itu dengan cara mujizat, bahkan Tuhan, kalaupun Engkau juga mau memberikan hikmat kepada para penemu obat-obatan untuk bisa menemukan obat yang tepat, sehingga pada akhirnya juga bisa menjadi jalan keluar dari kondisi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami percayakan, kami hanya bisa berserah, kami bisa hanya bergantung kepada Tuhan. Dan sementara kami menantikan jawaban doa kami tahu bahwa masa-masa ini adalah masa-masa di mana kami perlu bergumul dan kami perlu berjalan bersama dengan Tuhan. Pengalaman hidup di tengah-tengah ketidakpastian ini mengajar kami. Kami bukan mengandalkan materi kami. Kami bukan mengandalkan koneksi kami. Kami bukan mengandalkan kehebatan kami. Tapi kami mau belajar berjalan bersama dengan Tuhan, menikmati hari demi hari, berjalan dengan Engkau. Dan Tuhan, ketika kami dimampukan oleh Engkau, di dalam menghadapi semua hal tersebut, disitulah Tuhan kami akan Engkau penuhi dengan sukacita, Engkau penuhi dengan damai sejahtera, dan itulah yang kami perlukan, dan itulah yang kami rindukan. Kalau boleh ada kelepasan, kami berdoa. Tapi kalau belum waktunya sekarang, izinkan kami menikmati seluruh proses ini di dalam Engkau, dan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus kami tetap mengingat rekan-rekan yang terpapar COVID-19, yang bergumul dengan kesehatannya. Tuhan, berikan karunia-Mu. Tuhan, kalau boleh kami berdoa, sembuhkanlah mereka. Sehingga melalui kesehatan yang Tuhan tambahkan, rekan-rekan kami ini menyadari itu berkat yang perlu dipertanggungjawabkan. Sehingga setiap detik, setiap menit kehidupannya dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan, kalau memang Kau izinkan ada jawaban yang lain, bahkan Tuhan kami harus jujur, karena ini sudah menjadi fakta realita. Melalui pandemi ini kami harus kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, hiburkan, kuatkan kami di dalam menghadapi hari-hari kehidupan kami yang tidak mudah ini. Tolonglah ya Tuhan, bagi rekan-rekan yang berduka karena kehilangan orang yang dikasihi, Tuhan sendiri yang juga menambah-nambahkan cinta kasih-Mu dengan lebih jelas dan nyata, sehingga itulah yang menjadi kekuatan dan topangan mereka di dalam menjalani masa-masa berikutnya. Ini Tuhan seluruh pergumulan doa kami, yang kami naikkan dengan sebuah iman kepercayaan. Engkau yang mengerti, Engkau yang peduli, Engkau akan memberi yang terbaik bagi hidup setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih buat apa yang sudah disampaikan dan juga doa dari Pak Samuel Sugiarto buat rekan-rekan. Ada banyak yang sudah menyampaikan ucapan terima kasih, dan seperti biasa saya juga mengajak buat rekan-rekan untuk bisa mengikuti atau memfollow akun-akun dari Bara Digital Ministry. Dan bagi yang sudah menyampaikan pertanyaan namun belum sempat dijawab, rekan-rekan juga bisa melihat di YouTube dari Bara Digital Ministry. Ada begitu banyak topik yang sudah disampaikan sebelumnya, dan terkhusus juga buat Pak Samuel, ada banyak topik juga yang beliau memang sudah paparkan. Dan bersyukur buat malam hari ini, dan esok hari kita akan kembali live jam 7 malam. Saya mengajak kembali buat rekan-rekan untuk mengikuti esok hari. Baik, bersama saya dengan Bu Astoni dan segenap tim yang sudah melayani, menyampaikan terima kasih. Sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.